Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari, kelas 12 dari SMA Negeri 1 Jati Barang. Sebelum saya membahas presentasi saya akan membacakan sebuah pepatah. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia, hadirnya saya di sini akan mempresentasikan Lomba Esai Islamic Competition tahun 2024 yang berjudul Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Tengah Arus Perkembangan Teknologi Digital. Dalam hal ini, kita harus mengetahui latar belakang bahwa dampak teknologi digital pada pendidikan Islam bernilai positif karena memberi lebih banyak inovasi kreatif kepada siswa dan memberdayakan untuk menghadapi penyalahgunaan teknologi digital dengan lebih efisien. Pendidikan Islam bukan hanya tentang ketaatan semata, tetapi mampu mengelola, menghadapi risiko permasalahan pernak-pernik dunia ini, mampu menerapkan nilai-nilai kebaikan bagi individu dan masyarakat, berkaitan nilai kehidupan yang bermoral bagi baik dan bertahan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Terdapat beberapa poin-poin penting pada pembelajaran teknologi digital dibanding dengan pembelajaran tradisional. Yang pertama, pembelajaran teknologi digital pendekatan jarak geografis yang luas. Dengan media smartphone atau laptop secara online, siswa dapat mengakses pembelajaran yang diberikan dari berbagai topik bidang keahlian masing-masing. Siswa juga bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan rekaman video, pembelajaran dengan guru yang berada dari tempat yang berbeda. Kedua, dengan adanya teknologi digital seperti smartphone layar sentuh, sangat dapat memungkinkan anak-anak terlibat secara langsung dalam proses pengajaran. Sebelum adanya teknologi tersebut, sedikit menyulitkan bagi siswa untuk belajar dengan layar komputer. Mengapa begitu? Karena perlu menggunakan mouse dan keyboard. Ditambah lagi, adanya berbagai aplikasi yang dapat mengekspos siswa pada keterampilan kekayaan sumber literasi. Ketiga, teknologi digital dengan aplikasi kecerdasan buatan artificial intelligence. Teknologi ini memungkinkan guru untuk membedakan cara mengajar, yaitu dengan memberikan dukungan ekstra dan materi sesuai perkembangan siswa melalui pengetahuan dan keterampilan. Sistem bimbingan belajar tidak hanya menilai sisi kelemahan siswa, tetapi juga mengetahui mengapa siswa membuat kekeliruan. Teknologi digital seperti ini memungkinkan guru untuk lebih menganalisa siswa yang tidak memenuhi rata-rata standar nilai, sebab sangat berpotensi membantu siswa dengan kemampuan akademis yang lebih lemah. Sehingga pembelajaran secara digital memberi dorongan pengembangan keterampilan bagi siswa seperti keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, serta meningkatkan prestasi dan motivasi siswa. Maka dari itu, berkaitan dengan hal ini, pendidikan Islam hendaknya mampu mengambil peluang dalam perkembangan teknologi digital sekarang ini melalui sarana digital. Pendidikan Islam mesti mampu membentuk karakter manusia seorang hamba yang berkarakter taat kepada Allah dan mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia seperti lagi gencar-gencarnya perkembangan teknologi digital sekarang ini. Sebagaimana diketahui, tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk insan purna yang bertujuan
mendekatkan diri kepada Allah, dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 16 diterangkan, dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang mengikuti keridhaan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seisinya ke jalan keselamatan. Pendidikan Islam bertujuan menjadikan kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat dapat mencapai kesempurnaan melalui menggunakan ilmu. Dengan keutamaan tersebut, maka akan memberinya kebahagiaan di dunia serta sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk kebahagiaan yang hakiki, mutakin, dan non-muslimin. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit, yang merangkum tujuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paripurna serta dibekali akal. Perlu dicatat di sini, perkembangan teknologi digital sangat berpengaruh bagi kalangan umat saat ini. Tentu saja hal tersebut memerlukan metodologi pendidikan Islam yang bersifat khusus dan update yang selalu berpijak kepada Al-Quran dan hadis sebagai menjadi pijakan utama. Kemudian memadukan ulang dengan nilai-nilai positif yang terkandung melalui penyebaran teknologi digital saat ini. Untuk menggali tujuan pendidikan berbasis nilai-nilai positif tersebut, perlu strategi pendidikan yang bersifat kekinian. Menurut argumentasi saya tentang tantangan dan peluang pendidikan Islam di tengah arus perkembangan teknologi digital ini, bahwa tak bisa dipungkiri kecanggihan teknologi digital membuat perubahan besar pada dunia pendidikan. Dari sini lahir berbagai macam metode-metode pembelajaran baru yang semakin menarik. Pada perkembangannya, teknologi digital membawa banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri setiap pemanfaatannya memiliki tantangan pula. Sisi positif dan negatif selalu berdampingan seperti dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dengan sebutan era digital, semua elemen pendidikan telah menggunakan teknologi digital untuk memudahkan proses pembelajaran. Pendidikan Islam mesti mampu menggunakan teknologi digital sebagai fasilitas mengajar dengan sebaik mungkin untuk mengimbangi sisi negatif dari buruknya penggunaan teknologi tersebut. Demikian pemaparan esai saya mengenai tantangan dan peluang pendidikan Islam di tengah arus perkembangan teknologi digital. Apabila ada yang kurang berkenan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.